April 1995, Presiden Soeharto berkunjung ke kota Hanover dan Dresden di Jerman untuk membuka sebuah pameran. Puluhan orang berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru yang dianggap terlibat dalam berbagai kejahatan kemanusiaan, terutama di Timur Timur. Di Dresden, jarak demonstran dan Soeharto bahkan cukup dekat hingga Presiden bisa mendengar mereka memaki dengan kata-kata kotor. Soeharto marah besar dan memerintahkan agar otak di balik aksi Dresden ditangkap. Sri Bintang Pamungkas memang sedang di Jerman, diundang berceramah di sebuah kampus di Berlin. Bersama aktivis perempuan Yeni Rosa Damayanti, ia juga diundang demonstrasi di Hanover 3 April 1995. Kedatangannya dianggap mendalangi. Sesampainya di Indonesia, Bintang ditangkap. Karena kurang bukti, belakangan ia disidang atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden ketika berceramah di depan Perhimpunan Pemuda Indonesia di Berlin 9 April 1995. Dalam periode ini, Sri Bintang Pamungkas bekerja dalam sistem yang sangat mengekang, sistem otoritarian di bawah kepemimpinan seorang diktator. Nah, di dalam sistem ini tentu saja siapapun yang melawan harus menerima resikonya, dan resiko itu diterima Sri Bintang Pamungkas lewat pemenjaraan, terutama setelah kasus Dresden ya. 8 Mei 1996, Sri Bintang Pamungkas divonis 2 tahun 10 bulan penjara atas tuduhan pencemaran nama bangsa dan penghinaan kepala negara. Yang mengeram selama berapa? 2 tahun ya? Pertengahan 1990-an, sebelum tokoh oposisi banyak bermunculan, media massa memang hanya punya sedikit pilihan. Pada pemilu 1992, Partai Persatuan Pembangunan P3 meminangnya, hingga ia dipilih sebagai anggota DPR. Tapi dalam sidang umum MPR 1993, Sri Bintang menolak menandatangani dukungan untuk Soeharto sebagai presiden 6 periode. Setelah berulang kali dianggap tak sejalan dengan kepentingan partai, 27 Februari 1995, DPP P3 merecall Sri Bintang dari kursi DPR yang hanya didudukinya 2 tahun. Pada tahun 95 ya, kalau saya tidak keliru, Sri Bintang di-recall bersama dengan Bambang Wari. Pada kasus Sri Bintang, karakter politisi yang melawan, yang mengatakan tidak di tengah arus di mana semua orang ingin berseragam mengatakan ya. Orang yang punya prinsip dan mempertahankan prinsip itu mati-matian. Orang yang percaya bahwa perubahan hanya mungkin dilakukan dengan dimulai dari diri sendiri, dan dia kemudian mempeloporinya. Pelopor bukan kata yang berlebihan. 2 bulan sebelum anak-anak muda seperti Budiman Sujatmiko mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD, Sri Bintang telah mendirikan PUDI, Partai Uni Demokrasi Indonesia, pada 29 Mei 1996. Sekarang ini justru saya berdiri di depan saudara-saudara untuk mengumumkan berdirinya partai baru yang dipersoalkan di Berlin itu. Mendirikan PUDI bersama 3 rekannya, Yus Yuma Dipraja, Julius Usman, dan Rani Yumsih. Dia bilang, bagaimana kalau kita bikin partai? Setuju aja. Ada kemungkinan kita bikin partai? Ada. Tapi bukan buat ikut pemilu. Ya kalau buat ngaco, kita bikin deh, gue bilang. Akhir tahun 1996, Sri Bintang menantang Soeharto untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung. Ia juga mengirim kartu lebaran ke semua anggota DPR untuk melakukan perubahan politik. Vonis demo Dresden tahun 1995 mulai dieksekusi tahun 1997. Bintang dipenjara. Universitas Indonesia menggenapi dengan memecatnya sebagai dosen. Ketika Jakarta rusuh menentang Soeharto antara 12 hingga 21 Mei 1998,
Sri Bintang masih menghuni selnya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. 5 hari setelah Soeharto jatuh, Presiden Habibie memberinya amnesti. Habibie adalah koleganya saat menjadi anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Seiring dengan munculnya elit-elit politik, media massa kini memiliki banyak pilihan. Sri Bintang mulai di pinggir panggung.